Wow, open cam, woi. Udah selesai loh. Udah kelihatan belum? Atau belum? Udah. Udah. Ya udah sana mulai. Ada suara gue gak? Ya. Bentar weh. Ini kan nggak ada Sir Philip. Jadi perkenalannya. Kan direkord Jepan. Hah? Oh iya. Oke. Mulai. Selamat siang Sir Philip dan teman-teman. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai dinamika pelanggaran hukum. Kelompok kami terdiri dari beberapa orang. Ada Jeff, Laura, Evelyn, saya, dan Winson. Oke, lanjut. Yang pertama dinamika pelanggaran hukum. Pengertian pelanggaran hukum. Pengertian pelanggaran hukum itu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Penyebab ketidakpatuhan hukum. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Habis itu yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Yang terakhir itu ada contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Yang pertama, mengabaikan perintah dari orang tua. Yang kedua, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak atau di bawah umur. Ketiga, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang terakhir itu ibadah tidak tepat waktu. Selanjutnya ada pelanggaran di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada datang terlambat, tidak menghormati guru, tawuran dengan sekolah lain, tidak memakai seragam sekolah dengan lengkap. Terus yang next itu pelanggaran hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya tuh mencuri rumah tetangga, melecehkan tetangga, bermain judi, membuat kerusuhan di lingkungan warga. Yang terakhir, pelanggaran hukum di bangsa dan negara. Pemakaian obat terlarang, tidak tertib lalu lintas, korupsi, dan lain-lain. Dinamika pelanggaran hukum. Jadi ada 3, yaitu partisipasi masyarakat dalam pelindungan dan penegakan hukum, berbagai kasus pelanggaran hukum, dan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ada 4, yaitu agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan.
Yang pertama itu adalah norma agama. Jadi norma agama itu adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya seperti rasul atau nabi yang berisi perintah dan juga larangan. Nah, jadi hal-hal yang harus dilakukan dalam norma agama yaitu kita harus beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sedangkan sanksi dari norma agama itu adalah bersikap tidak langsung, yaitu diperoleh setelah kita meninggal dunia. Yang kedua adalah norma kesopanan. Jadi norma kesopanan itu adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan menerima dengan tangan kanan. Sedangkan sanksi yang kita dapat jika kita melanggarnya yaitu bersikap tidak tegas. Dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan dan pengucilan dalam pergaulan. Norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan yaitu adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah bersikap jujur dan menghargai orang lain. Sedangkan sanksi yang kita dapat jika melanggarnya yaitu adalah bersikap tidak tegas karena hanya diri kita sendiri yang merasakan. Contohnya adalah merasa bersalah. Dan terakhir yaitu adalah norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berisi perintah dan langgaran. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu adalah harus tertib, harus sesuai prosedur, dan dilarang mencuri. Lanjut itu ada sanksi hukum. Kayak yang tadi di atas dibilang, sanksi hukum itu pertama tegas dan nyata. Maksudnya tegas itu hukumnya itu udah tertera di dalam suatu perundang-undangan dan bersifat mengikat. Jadi siapapun itu bisa kena. Terus kalau nyata itu aturannya itu udah ditetapkan buat pelaku. Jadi udah ditahu jumlahnya tuh apa. Misalkan dia bersalah apa, udah ada peraturannya kalau dia tuh hukumannya apa aja. Terus hukumannya tuh ada dua, yang satu hukuman pokok, yang satu hukuman tambahan. Hukuman pokok itu maksudnya ada dua jenis. Yang pertama hukuman penjara,